melihat bahwa adik-adik sangat semangat bernyanyi. Adik-adik semangat untuk memuji Tuhan. Tapi adik-adik gak boleh lupa juga, kita harus semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kira-kira Kaniat akan membawakan cerita apa ya? Pasti penasaran kan? Kaniat hari ini akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik. Dan adik-adik kalau tidak menontonnya dengan serius, nanti pasti rugi. Tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Dan untuk itu, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita? Apa? Ya, pastinya sudah siap. Oke, kalau adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita, mari kita saksikan ceritanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan ingin semua orang yang ada di dunia ini pergi ke tempat Dia berada, yaitu di tempat yang indah itu. Adik-adik, Tuhan ingin anak-anak, orang muda, orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, orang kaya, orang miskin pergi ke tempat itu, yaitu di sorga yang indah. Tapi adik-adik, sangat disayangkan, ada juga orang yang tidak mau percaya Tuhan. Tiap harinya mereka melawan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat, apa yang tidak Tuhan sukai. Sama seperti dengan cerita dalam Alkitab, yaitu seorang bapak yang kaya dan bapak yang miskin. Bapak yang kaya ini, dia adalah orang yang hidup mewah. Dia punya banyak uang, dia punya rumah mewah, dia juga punya pakaian yang bagus. Pakaiannya adalah jubah yang ungu dan kainnya sangat halus. Tiap harinya dia hidup bersenang-senang. Dia tidak mengingat Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Dan sedangkan bapak yang miskin ini, dia sangat menderita. Dia tidak punya pakaian yang bagus, dia tidak punya makanan untuk dimakan. Dia juga terlihat kotor dan semua badannya penuh dengan penyakit borok, adik-adik. Sangat kasihan. Bapak yang miskin ini bernama Lazarus. Adik-adik, tiap hari bapak yang miskin ini dia pergi ke tempat bapak yang kaya itu untuk meminta makanan, untuk mengambil makanan sisa yang jatuh dari meja bapak yang kaya itu. Dan adik-adik, apa yang dia dapatkan? Bapak yang kaya itu tidak memberikan dia makanan. Bapak yang kaya itu tidak mempedulikan dia. Teman-teman bapak yang kaya itu, Tuhan, lihat, di luar ada bapak yang miskin. Jangan pedulikan dia. Dia itu jorok. Dia itu miskin. Sangat berbeda dengan kita. Udah, gak usah peduliin dia. Tapi Tuhan sangat kasihan. Dia itu pasti lapar banget. Gak usah peduliin dia. Kita makan aja, ayo. Mari makan, mari makan, makan. Mari minum. Kita harus bersenang-senang. Adik, bapak yang miskin itu, bapak Lazarus itu ada di menunggu-nunggu. Tapi dia tidak diberikan makanan juga. Dia melihat ada makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dia mendekat dan mengambil sisa makanan itu dan memakannya. Adik-adik sangat kasihan banget. Tapi mau bagaimana lagi? Dia harus makan itu. Dia tidak sama seperti orang lain yang pergi kalau tidak ada makanan, pergi mencuri. Kalau tidak ada makanan, pergi merampas makanan orang lain. Bapak
Lazarus tidak seperti itu, karena dia tahu firman Tuhan bahwa tidak boleh mencuri. Adik-adik, suatu hari perut Bapak Lazarus keroncongan. Dia sangat kelaparan dan dia sangat membutuhkan makanan. Ia pergi berbaring dekat pintu rumah Bapak yang kaya itu. Dia berharap kali ini Bapak yang kaya itu memberikan dia makanan. Tidak lama, tapi adik-adik, apa yang terjadi? Sama juga. Bapak yang kaya itu tidak peduli dengan Bapak yang miskin. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita agar kita mengasihani teman, kita tidak boleh pelit. Adik-adik, tapi Bapak yang miskin ini, Bapak Lazarus ini tetap bersyukur. Dia ambil makanan itu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas makanan ini sehingga aku bisa kenyang. Tuhan, aku yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan aku dari penderitaan ini. Aku sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa kapanpun aku mati, aku pasti ke tempat di mana Tuhan berada. Adik-adik, walaupun Bapak miskin ini kelaparan dan sangat menderita, dia selalu percaya kepada Tuhan. Dan hari itu pun tiba, yaitu Bapak miskin itu mati dengan sangat kasihan. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah dia mati, malaikat Tuhan datang menjemput Bapak Lazarus ini dan membawa dia ke suatu tempat yang indah itu. Di sana ada nyanyian, di sana orang-orang sangat bahagia, di sana tidak ada lagi penyakit. Semua badannya yang boleh tadi tidak ada lagi, dan perutnya yang lapar sudah kenyang, dan dia yang haus tadi sudah mendapatkan air sehingga dia tidak haus lagi. Adik-adik, tidak lama setelah itu Bapak yang kaya tadi juga mati. Dia mati dan teman-temannya menangis adik-adik. Banyak orang datang menangis karena Bapak yang kaya ini mati. Mereka tidak ada teman untuk bersenang-senang lagi. Tuhan, kenapa kamu mati? Kami tidak ada teman lagi. Setelah Bapak yang kaya itu mati, malaikat yang jahat pun menjemput Bapak yang kaya ini dan membawa dia di suatu tempat yang sangat gelap. Di situ ada api yang besar, di situ juga ada ulat-ulat yang sangat menjijikan, dan tempat itu penuh penderitaan. Bapak yang kaya pun berteriak, "Tolong, tolong aku, keluarkan aku dari api ini. Lihat kulitku, semua panas, kulitku terbakar. Aku haus, tolong aku, keluarkan aku dari neraka ini. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau hidup bahagia." Tapi adik-adik tidak bisa lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia, karena orang-orang yang ada di neraka itu juga kesakitan. Mereka juga kehausan. Mereka panas oleh nyala api itu. Dan adik-adik, dia melihat dari kejauhan, adik-adik, dia melihat Bapak Lazarus berada di pangkuan Bapak Abraham. Dia di sana, dia sangat senang. Ia mencari cara supaya dia bisa pergi ke tempat Lazarus itu, di tempat yang indah itu. Dia berteriak dengan sekuat tenaga supaya Bapak Abraham bisa mendengarkan suara dia. "Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong aku sangat menderita di sini. Aku panas. Tolong Bapak." Supaya Lazarus mencelupkan jarinya dan memberikan kepadaku supaya lidahku sejuk. Tapi Bapak Abraham dan Lazarus tidak bisa menolong dia karena di situ ada jurang yang sangat dalam.
ada yang memisahkan mereka. Orang kaya ini tidak bisa pergi ke surga, dan juga Bapak Abraham dan Lazarus tidak bisa pergi ke neraka, yaitu di tempat Bapak yang kaya itu. Adik-adik, Bapak Abraham tidak bisa menolong dia, adik-adik. Bapak Abraham berkata kepada orang kaya itu, "Nak, semasa engkau hidup, engkau menerima segala yang baik. Engkau memiliki makanan yang enak waktu itu, engkau memiliki minuman yang enak, engkau memiliki pakaian yang indah, engkau hidup kamu mewah. Dan saat itu kamu hanya fokus untuk mencari uang dan tidak percaya pada Tuhan. Dan sedangkan Lazarus waktu dia hidup, dia menerima segala yang buruk, dia sangat menderita, dan dia waktu itu tetap percaya Tuhan Yesus. Sekarang dia mendapat penghiburan, dia berada di tempat yang indah untuk selama-lamanya. Sedangkan kamu di bawah, engkau akan menderita kesakitan, dinyala api selama-lamanya. Tapi Bapak pasti bisa mengeluarkan aku dari api ini. Aku tidak tahan lagi. Bapak, tolong aku." Tapi adik-adik, dia sangat berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi sama saja tidak ada hasilnya. Dia tetap berada, Bapak yang kaya itu tetap berada di dalam neraka. Dan dia masih ingat bahwa di rumah ayahnya masih ada 5 orang saudaranya. Dia berkata kepada Bapak Abraham, dia minta tolong kepada Bapak Abraham untuk menyuruh Lazarus pergi ke rumah ayahnya dan mengingatkan kelima saudaranya. Ya adik-adik, Bapak Abraham tidak bisa untuk memperingatkan 5 saudaranya yang masih hidup, karena jarak mereka sudah jauh. Nah, Bapak Abraham berkata kepada Bapak yang kaya itu, kepada mereka ada kesaksian Nabi Musa dan kesaksian para nabi. Kalau mereka percaya kepada kesaksian itu dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka akan masuk surga bersama-sama dengan kami. Tidak Bapak, mereka tidak mungkin percaya. Bapak, tolong segera suruhlah Lazarus untuk pergi ke rumah ayahku untuk memperingatkan 5 saudaraku itu. Kalau Lazarus atau orang mati untuk memperingatkan mereka pasti bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ke depannya mereka tidak pergi ke tempat penderitaan ini, tidak pergi ke tempat aku berada. Tolong Bapak. Nah, tidak bisa. Kalau mereka ingin percaya kepada Tuhan Yesus, mereka pasti selamat. Tetapi kalau mereka tidak mau percaya, sekalipun orang mati bangkit dan memperingatkan mereka supaya bertobat dan percaya Tuhan Yesus, maka mereka tetap masuk ke dalam neraka, yaitu ke tempat kamu berada. Adik-adik, Bapak yang kaya itu sangat sedih. Dia menyesal adik-adik, karena selama dia hidup, dia tidak percaya Tuhan. Dia hanya fokus untuk bersenang-senang, untuk menikmati hartanya yang banyak itu. Adik-adik, Bapak yang kaya itu berpikir bahwa hartanya yang banyak bisa membawa dia ke surga di tempat yang indah itu. Tapi ternyata adik-adik, karena dia tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan menerima hukuman, yaitu berada di neraka, di tempat nyala api yang besar untuk selama-lamanya. Wah adik-adik, sangat menyedihkan sekali. Makanya untuk kita yang hidup sekarang ini, untuk adik-adik yang menonton di rumah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita sudah mati, kalau belum percaya Tuhan Yesus, maka kita akan pergi ke tempat Bapak kaya itu di neraka. Apakah ada yang mau pergi ke tempat Bapak itu? Kalau kalian tidak mau, kalian lebih memilih tempat yang indah, di tempat Bapak Lazarus yang miskin berada. Adik-adik, hari ini juga adik-adik sudah mendengar tadi cerita Bapak yang kaya dan Bapak Lazarus yang miskin. Mereka, akhir hidup mereka ada yang bahagia dan juga ada yang menderita.
Kalau adik-adik mau bahagia, adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Adik-adik mau ke tempat yang bahagia di surga, maka harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap tinggal di dalam Dia. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah mendengarkan cerita dengan baik, dengan fokus, maka kita harus juga percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan suka. Nah, apa yang Tuhan suka? Banyak. Yang pertama, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca firman Tuhan, kita rajin bernyanyi untuk Tuhan, kita rajin menghafal ayat, dan juga kita rajin mengasihi sesama. Dan terlebih-lebih yang tidak boleh lupa, kita harus mengingatkan papa mama kita, adik-adik kita, kakek nenek kita, semua keluarga kita, dan semua teman-teman kita. Kita harus ingatkan mereka agar mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga akan ke tempat Bapak Lazarus berada, yaitu di sorga yang indah untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita dengan baik, dan sekarang kalian akan memberikan pertanyaan. Sudah siap belum? Pastinya sudah siap ya, karena tadi sudah fokus banget untuk dengarkan cerita. Pertanyaan pertama, siapakah nama Bapak yang miskin itu? Pertanyaan kedua, siapakah yang pergi ke neraka? Dan pertanyaan ketiga, mengapa Bapak Lazarus pergi ke sorga? Oke, jadi itulah 3 pertanyaannya. Dan jikalau sudah menjawab, segera kirimkan videonya ke WhatsApp Kalina. Siapa yang paling cepat, itulah juara satunya. Siapa yang mau jadi juara satu? Ayo cepat kirimkan videonya dari sekarang. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa supaya Tuhan menolong kita untuk selalu percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Bapak kaya dan Bapak Lazarus yang miskin. Kami sudah tahu Tuhan, mereka hidup mereka berbeda. Akhirnya Bapak Lazarus pergi ke surga karena percaya Tuhan Yesus, dan Bapak yang kaya pergi ke neraka karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Dia hanya bersenang-senang dengan kekayaannya. Tuhan tolong kami agar kami selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak sibuk untuk bermain game, tidak sibuk melakukan hal-hal yang menyenangkan kami sendiri, tapi kami sibuk untuk melakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Pimpin kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, agar kami tetap percaya kepadamu sampai selama-lamanya. Karena kami ingin Tuhan pergi ke tempat di mana Engkau berada, yaitu di sorga yang indah itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, demikianlah cerita hari ini. Sampai jumpa hari Minggu depan di acara Sekolah Minggu GBI Agrave. Tetap semangat.